Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ilfatul Musiah dari Prodi PAI kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih ikhtilaf itu. Jadi, ikhtilaf secara bahasa berasal dari kata khalafa yakhlifu khalfan, yang artinya berbeda, mengganti, membelakangi, atau meninggalkan. Ketidaksepakatan atau perselisihan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pengertian ikhtilaf dibagi menjadi 3. Ada yang namanya ikhtilaf makbul, ikhtilaf madmum, dan ikhtilaf saik makbul. Apa sih ikhtilaf makbul itu? Yang pertama, ikhtilaf makbul. Ikhtilaf makbul ialah perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah furu' atau cabang hukum. Contoh, perbedaan pendapat para sahabat Nabi Muhammad dalam baca Al-Quran pada masa beliau. Misalnya, ada yang membaca ayat tertentu dengan cara yang berbeda. Contoh lain juga sebuah pendapat yang berbeda dalam tata cara pelaksanaan ibadah seperti azan, iqomah, doa iftitah, dan takbir pada sholat jenazah. Ikhtilaf makbul mencakup perbedaan pendapat yang wajar dan diperbolehkan dalam masalah-masalah furu' yang tidak ada dalil qat'iynya. Dan contoh-contohnya bisa ditemukan dalam bacaan Al-Quran, tata cara ibadah, serta masalah-masalah baru yang memerlukan ijtihad. Yang kedua, ada yang namanya ikhtilaf madmum. Ikhtilaf madmum ialah perbedaan pendapat yang tercela dan tidak diperbolehkan dalam Islam karena menimbulkan dampak buruk bagi umat Islam. Ikhtilaf ini terjadi pada masalah-masalah usul fiqh, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Contohnya adalah perbedaan pendapat mengenai kewajiban sholat lima waktu, puasa Ramadan, atau hukum makan bagi yang sedang berpuasa. Selanjutnya, yang ketiga ialah ikhtilaf saik makbul. Adalah sebuah perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang terjadi pada masalah-masalah baru yang belum memiliki dalil qat'i atau dalil yang pasti dari Al-Quran, hadis, maupun dari sumber hukum lainnya. Jadi, memerlukan ijtihad untuk menetapkan hukum bayi tabung, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada kasus seperti ini. Jadi, membutuhkan ijtihad untuk menentukan hukum yang tepat. Perbedaan pendapat tentang hukum Bang Asi yang merupakan masalah baru tanpa dalil qat'i dari sumber Islam juga termasuk contoh dari ikhtilaf saik makbul. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sebab terjadinya ikhtilaf. Di sini ada 2. Yang pertama, pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber syariat Islam. Di antaranya kata-katanya yang mempunyai arti lebih dari satu atau musytarak. Selain itu, ungkapannya terdapat kata am atau umum, tetapi ada juga yang bermakna khusus. Kedua, sebab-sebab khusus tentang sunnah Rasulullah, di mana terdapat suatu keadaan para sahabat menerima atau menyampaikan atau meriwayatkan sebuah hadis dalam kesempatan yang tidak sama. Jadi, inilah yang menyebabkan adanya sebuah ikhtilaf ulama. Sebab yang ketiga terjadinya ikhtilaf ialah adanya perbedaan pendapat yang berkaitan dengan kaidah usul. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam fikih ada beberapa imam yang kita ikuti, yakni Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sesuatu hal itu diperbolehkan, namun di mazhab lainnya mengatakan bahwasanya hal itu haram dilakukan. Jadi itulah penyebab perbedaannya suatu pendapat para ulama, penggunaan dalil di luar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya
uh, hukum Islam mempunyai 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ketika kita mengambil dari ijma dan qiyas, maka tentu banyak sekali pendapat para ulama yang berbeda-beda tentang sebagian masalah suatu hukum yang telah ditetapkan. Masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tujuan mengetahui sebab terjadinya ikhtilaf. Tujuannya tidak lain ialah untuk membedakan dalil yang valid dan dengan dalil yang tidak valid. Yang kedua, mengetahui perbedaan penafsiran setiap ulama. Yang ketiga, memberikan dalil pada hukum yang tidak bernas. Yang terakhir ialah untuk bisa menjelaskan masalah pada zaman-zaman selanjutnya. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.